Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang teknik identifikasi risiko lanjutan dalam manajemen risiko bisnis. Perkenalkan, nama saya Saryanti Fardani dari Program Studi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mujahidin Toli-Toli. Pada presentasi ini, saya akan menjelaskan mulai dari pengertian risiko, berbagai teknik identifikasi risiko, hingga studi sederhana agar materi lebih mudah dipahami. Sebelum masuk ke teknik, kita pahami terlebih dahulu, apa sih itu risiko? Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa di masa depan yang belum pasti, yang bisa memberikan dampak negatif maupun positif terhadap tujuan bisnis. Contohnya, sebuah usaha kuliner memiliki risiko bahan baku naik harga. Itu berdampak negatif karena biaya meningkat. Namun ada juga risiko positif, misalnya tren makanan viral yang bisa meningkatkan penjualan. Jadi, risiko tidak selalu buruk, tetapi tetap harus dikelola dengan baik. Identifikasi risiko sangat penting dalam bisnis. Dengan melakukan identifikasi risiko, perusahaan bisa mendeteksi masalah sejak awal, sehingga dapat mencegah kerugian baik secara finansial maupun operasional. Misalnya, sebelum membuka cabang baru, pemilik usaha sudah mengidentifikasi risiko seperti sepi pelanggan atau biaya operasional tinggi. Dengan begitu, mereka bisa menyiapkan strategi untuk mengatasinya. Jadi, identifikasi risiko membantu bisnis menjadi lebih siap menghadapi ketidakpastian. Salah satu teknik identifikasi risiko adalah brainstorming terstruktur. Brainstorming adalah kegiatan diskusi untuk mengumpulkan ide atau kemungkinan risiko secara bebas dalam waktu singkat. Kelebihannya adalah cepat, mudah dilakukan, dan menghasilkan banyak ide. Namun, kelemahannya adalah bisa dipengaruhi oleh orang yang dominan. Contohnya dalam sebuah rapat tim, semua anggota diminta menyebutkan risiko saat membuka cabang baru. Ada yang menyebut lokasi sepi, ada yang menyebut kekurangan karyawan, dan lain-lain. Dari sini, perusahaan bisa mengumpulkan banyak potensi risiko. Teknik berikutnya adalah wawancara risiko. Wawancara risiko adalah metode dengan cara bertanya langsung kepada pihak yang berpengalaman dalam perusahaan untuk menggali potensi risiko. Tujuannya adalah menemukan risiko yang mungkin tidak terlihat, memahami kondisi nyata di lapangan, serta menilai dampak dan kemungkinan terjadinya risiko. Contohnya, pemilik usaha mewawancarai karyawan senior dengan menanyakan masalah apa sih yang sering terjadi dalam operasional. Nah, dari jawaban mereka bisa ditemukan risiko seperti keterlambatan bahan baku atau kesalahan pelayanan. Dalam wawancara risiko, ada beberapa pihak penting yang perlu dilibatkan. Pertama, tentunya ada pemilik usaha atau eksekutif karena mereka memahami strategi bisnis. Yang kedua, manajer operasional karena mereka tahu proses kerja sehari-hari. Yang ketiga adalah karyawan kunci seperti staf senior karena mereka mengalami langsung masalah di lapangan. Dengan melibatkan berbagai pihak, hasil identifikasi risiko menjadi lebih lengkap dan akurat. Selanjutnya adalah analisis proses bisnis. Teknik ini digunakan untuk memahami alur kerja dalam perusahaan, mulai dari awal hingga akhir. Tahapannya tentunya meliputi menentukan tujuan, menetapkan proses, menganalisis, mendesain ulang, dan melakukan monitoring. Contohnya, dalam usaha makanan, proses dimulai dari pembelian bahan, memasak, hingga pelayanan ke pelanggan. Dari proses ini bisa ditemukan risiko seperti keterlambatan bahan baku atau kesalahan pesanan. Dengan memahami alur kerja,
perusahaan bisa lebih mudah menemukan titik risiko. Checklist risiko adalah daftar yang berisi kemungkinan risiko yang sudah disusun sebelumnya. Kelebihannya adalah praktis dan terstruktur, namun kelemahannya adalah tidak bisa menemukan risiko baru yang belum ada dalam daftar. Contohnya, checklist untuk usaha restoran bisa berisi risiko kebakaran, keterlambatan bahan baku, dan keluhan pelanggan. Namun, jika ada risiko baru seperti tren makanan berubah, checklist mungkin tidak langsung menangkapnya. Jadi, checklist tetap perlu diperbarui secara berkala. Teknik berikutnya adalah analisis dokumen. Dalam teknik ini, perusahaan menganalisis dokumen penting seperti SOP, kontrak kerja, laporan keuangan, dan laporan audit. Tujuannya tidak lain untuk memastikan kondisi perusahaan sehat dan sesuai aturan. Contohnya, dari laporan keuangan kita bisa melihat risiko kerugian. Dari SOP bisa ditemukan prosedur yang kurang efektif. Dengan membaca dokumen, perusahaan bisa menemukan risiko yang tidak terlihat secara langsung. Selanjutnya ada PESTLE, adalah metode untuk menganalisis risiko dari lingkungan eksternal. PESTEL ini terdiri dari politik, ekonomi, sosial, teknologi, legal atau hukum, dan environmental atau lingkungan. Contohnya, perubahan kebijakan pemerintah bisa menjadi risiko politik. Kenaikan harga bahan baku adalah risiko ekonomi, dan perubahan tren masyarakat adalah risiko sosial. Dengan PESTLE ini, perusahaan bisa lebih siap menghadapi perubahan dari luar. Ada beberapa kesalahan umum dalam identifikasi risiko. Pertama, hanya menggunakan satu teknik saja, sehingga hasilnya tidak lengkap. Yang kedua, tidak mendokumentasikan risiko. Kemudian yang ketiga, mengabaikan risiko kecil, padahal bisa berdampak besar. Dan yang keempat, tidak melakukan pembaruan secara berkala. Kesalahan ini bisa membuat perusahaan kurang siap menghadapi risiko. Sekarang kita masuk ke studi kasus. Sini studi kasusnya yaitu Sambal Bakar Nusantara, adalah usaha kuliner yang ingin membuka cabang baru dalam waktu 3 bulan. Namun, mereka menghadapi beberapa tantangan seperti keterbatasan modal, manajemen SDM yang belum rapi, dan persaingan. Dengan teknik brainstorming, mereka menemukan risiko seperti lokasi sepi dan biaya tinggi. Dengan checklist, mereka memastikan risiko umum seperti kebakaran dan keterlambatan bahan. Dari sini terlihat bahwa penggunaan beberapa teknik sekaligus lebih efektif. Sebagai kesimpulan, teknik identifikasi risiko sangat penting dalam manajemen bisnis. Ada berbagai teknik yang bisa digunakan seperti brainstorming, wawancara, analisis proses bisnis, checklist, analisis dokumen, dan PESTLE. Setiap teknik memiliki kelebihan dan kelemahan sehingga sebaiknya digunakan secara kombinasi. Dengan identifikasi risiko yang baik, perusahaan dapat meminimalkan kerugian dan meningkatkan peluang keberhasilan. Sekian pemaparan dari saya, terima kasih.